The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau berzikir, lalu tiba-tiba tubuhmu bergetar, napasmu terasa berbeda, dan hatimu seolah disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat? Bukan karena takut, bukan pula karena sugesti, tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang mulai terbangun. Banyak orang mengira itu kebetulan, sebagian lagi memilih diam, takut salah paham, padahal tidak semua orang dipanggil untuk merasakannya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi saat nama Allah menyentuh batin terdalam? Apakah itu tanda kedekatan atau justru awal dari ujian yang jarang dibicarakan? Jika engkau pernah merasakannya atau diam-diam penasaran, jangan kemana-mana. Karena apa yang akan kita bahas bukan untuk semua orang. Bab 1. Saat tubuh mulai mendengar namanya. Ada saat-saat tertentu ketika zikir tidak lagi terasa sebagai bacaan, tetapi sebagai kehadiran. Lisan mungkin melafalkan dengan sederhana, namun di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang bergerak pelan di dalam diri. Tubuh yang biasanya patuh pada pikiran, tiba-tiba seakan mendahului kesadaran. Dada berdenyut halus, napas terasa lebih dalam, dan getaran kecil muncul tanpa diminta. Ini bukan peristiwa yang bisa dipaksa, bukan pula sesuatu yang bisa dipelajari hanya dengan teknik. Ia datang ketika hati mulai berhenti bersembunyi dari Allah, ketika tirai kesibukan dunia sedikit tersibak, dan jiwa berani diam dalam kejujuran. Pada titik inilah, tubuh mulai mendengar apa yang selama ini hanya diucapkan. Banyak orang menyangka zikir adalah aktivitas ruhani semata, padahal manusia adalah kesatuan antara jasad dan ruh. Ketika zikir masih berada di permukaan, tubuh tidak terlibat. Namun saat makna zikir turun ke kedalaman, jasad pun ikut menanggungnya. Seperti tanah yang lama kering lalu diguyur hujan, pasti ada retakan, ada pergeseran, ada reaksi. Getaran bukanlah tujuan, melainkan akibat dari pertemuan dua hal yang selama ini berjauhan. Kesadaran manusia yang terbatas dan kehadiran Allah yang maha luas. Tubuh bergetar bukan karena ia lemah, tetapi karena ia sedang menyesuaikan diri dengan sesuatu yang lebih tinggi dari kebiasaannya. Dalam jalan makrifat, para arif memahami bahwa hati manusia memiliki lapisan. Selama zikir masih berputar di pikiran, ia belum menyentuh pusat rasa. Namun ketika zikir menembus ke qalb, lalu mendekati fuad, di sanalah rasa mulai berbicara. Getaran sering muncul di fase ini sebagai tanda bahwa zikir tidak lagi dibaca, tetapi dialami. Pengalaman ini tidak bisa dibandingkan antar manusia karena setiap hati memiliki sejarahnya sendiri. Ada yang dipenuhi luka, ada yang dipenuhi kesombongan halus, ada pula yang lama terkunci oleh ketakutan. Cahaya yang masuk ke ruang-ruang itu tentu menimbulkan reaksi yang berbeda, namun semuanya mengarah pada satu tujuan, penyadaran. Sebagian orang merasa khawatir, takut, bahkan bingung ketika pertama kali merasakannya. Namun ketahuilah, rasa takut itu bukan datang dari cahaya, melainkan dari ego yang mulai kehilangan kendali. Selama ini, ego merasa menjadi pusat segalanya. Ketika zikir menggeser pusat itu, ego pun bereaksi. Disinilah pentingnya adab batin. Jangan melawan, jangan mengejar, jangan pula menafsirkan secara berlebihan. Hadirlah sebagai hamba yang sadar bahwa apapun yang terjadi adalah dalam pengawasan Allah. Ketika sikap ini dijaga, getaran yang awalnya menggelisahkan perlahan berubah menjadi ketenangan yang dalam, seakan jiwa menemukan rumah yang lama ia rindukan. Perlu diingat, tidak semua yang berzikir akan mengalami getaran, dan tidak semua yang mengalami getaran telah sampai. Allah mendidik hambanya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang disentuh dengan rasa, ada yang ditempa dengan kesabaran panjang tanpa tanda apapun. Maka jangan jadikan pengalaman sebagai ukuran, apalagi sebagai kebanggaan. Ukuran sejati selalu kembali pada satu hal. Apakah zikir membuatmu lebih tunduk, lebih lembut, dan lebih sadar bahwa engkau hanyalah hamba? Jika getaran itu membawamu ke sana, maka ia adalah rahmat. Jika tidak, tinggalkanlah ia dan tetaplah berzikir dengan ikhlas. Karena pada akhirnya, yang dicari bukanlah getaran, melainkan Dia yang maha menggerakkan segala sesuatu.
Bab 2, ketika hati mulai terjaga dari tidurnya. Ada fase dalam zikir ketika hati tidak lagi sekadar mendengar, tetapi mulai terjaga. Pada fase ini, seseorang tidak sedang mencari apapun, namun justru ditemukan. Zikir yang awalnya terasa sebagai kewajiban, perlahan berubah menjadi kebutuhan batin. Diam terasa bermakna, dan kesunyian tidak lagi menakutkan. Di titik ini, hati mulai peka terhadap kehadiran yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas. Bukan kehadiran fisik, melainkan kesadaran halus bahwa Allah tidak pernah jauh. Saat kesadaran ini menguat, hati yang lama tertidur mulai membuka matanya, dan zikir pun berubah dari bacaan menjadi perjumpaan. Hati manusia seringkali tertutup bukan karena dosa besar, melainkan karena kelalaian yang terus-menerus. Kesibukan, ambisi, dan kebiasaan merasa mampu membuat hati kehilangan kejernihannya. Zikir datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengingatkan. Ketika zikir mulai menyentuh hati, ia seperti cahaya pagi yang masuk melalui celah kecil jendela. Awalnya hanya seberkas, namun cukup untuk menunjukkan bahwa ruangan itu tidak sepenuhnya gelap. Pada momen inilah seseorang mulai merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Bukan euforia, bukan pula kesedihan, melainkan rasa hadir yang tenang dan jujur. Hati mulai menyadari betapa lama ia hidup jauh dari pusatnya sendiri. Dalam pandangan makrifat, hati yang terjaga akan mulai merasakan beban yang selama ini tersembunyi. Beban berupa keterikatan pada pujian, ketakutan kehilangan, dan keinginan untuk diakui. Zikir yang menyentuh hati akan mengangkat beban-beban ini ke permukaan. Proses ini tidak selalu nyaman. Terkadang muncul rasa haru, sesak, atau getaran halus yang membuat seseorang terdiam lama. Namun justru disitulah pembersihan terjadi. Cahaya tidak hanya menerangi, tetapi juga memperlihatkan debu yang selama ini tak terlihat. Hati yang terjaga mulai belajar jujur pada dirinya sendiri, tanpa perlu pembenaran. Ketika hati mulai hidup, hubungan dengan Allah pun berubah. Doa tidak lagi terasa seperti permintaan dari kejauhan, melainkan bisikan dari kedekatan. Zikir tidak lagi dikejar karena janji pahala semata, tetapi karena rindu yang sulit ditolak. Pada fase ini, seseorang mulai memahami bahwa zikir bukan alat untuk mengubah takdir, melainkan jalan untuk menerima takdir dengan lapang. Hati yang terjaga tidak lagi sibuk bertanya, mengapa? Tetapi belajar berkata, aku ridha. Inilah perubahan terbesar yang sering luput disadari, karena ia tidak terlihat dari luar, tetapi sangat menentukan arah hidup seseorang. Namun hati yang terjaga juga membawa amanah. Semakin peka hati seseorang, semakin besar tanggung jawabnya untuk menjaga adab. Sedikit kesombongan batin saja dapat menutup kembali cahaya yang baru terbuka. Karena itu para arif selalu mengingatkan agar seseorang yang mulai merasakan kedalaman zikir memperbanyak istighfar dan kerendahan hati. Jangan merasa telah sampai karena perjalanan baru saja dimulai. Jika engkau merasakan hatimu lebih mudah tersentuh, lebih cepat kembali kepada Allah, dan lebih malu untuk bermaksiat, maka ketahuilah hatimu sedang bangun. Dan hati yang bangun, jika dijaga dengan adab, akan dituntun menuju pengenalan yang lebih dalam, sedikit demi sedikit, sesuai dengan kadar yang mampu ia tanggung. Bab 3, getaran sebagai bahasa ruh yang mulai berbicara. Ketika hati telah terjaga, ruh pun mulai mendapatkan ruang untuk berbicara. Selama ini ruh manusia sering terbungkam oleh kebisingan, pikiran dan dorongan dunia. Ia hidup, tetapi tidak didengar. Zikir yang dilakukan dengan kesadaran perlahan membuka jalan komunikasi itu. Maka saat getaran muncul, hakikatnya bukan tubuh yang memulai, melainkan ruh yang lebih dahulu tersentuh. Ruh mengenali sesuatu yang sangat dekat dengannya, sesuatu yang bukan asing, tetapi justru terlalu akrab hingga lama dilupakan. Ketika pengenalan itu terjadi, tubuh hanya mengikuti, seperti bayangan yang tak bisa menolak gerak cahaya. Ruh berasal dari perintah Allah, dan ia selalu condong kepada sumbernya. Namun selama manusia sibuk menguatkan identitas diri, ruh seakan terpenjara. Zikir yang terus dijaga dengan kejujuran akan melemahkan dinding-dinding penjara itu. Saat itulah muncul getaran halus sebagai tanda bahwa ruh mulai bernapas lebih lega. Getaran ini bukan ledakan,
melainkan bisikan yang kuat. Ia mengingatkan bahwa ada bagian dalam diri yang tidak pernah terkontaminasi dunia, bagian yang selalu lurus menghadap Allah. Ketika bagian ini disentuh, jasad yang terbiasa hidup dalam kendali nafs pun merasakan guncangan penyesuaian. Dalam hikmah para arif, getaran sering dipahami sebagai peralihan pusat kesadaran. Selama ini pusat itu berada di pikiran dan keinginan. Ketika zikir mulai menguat, pusat kesadaran bergeser ke hati lalu mendekati ruh. Peralihan ini tidak selalu mulus. Ia seperti memindahkan beban dari satu titik ke titik lain yang lebih dalam. Tubuh merespons karena ia tidak terbiasa menerima perintah dari kesadaran yang lebih halus. Namun justru disitulah pendidikan ilahi berlangsung. Manusia diajarkan bahwa dirinya bukan hanya apa yang ia pikirkan, tetapi juga apa yang ia serahkan. Getaran sebagai bahasa ruh tidak membawa pesan berupa kata-kata, melainkan keadaan. Setelahnya seseorang sering merasakan perubahan yang tenang namun nyata. Hal-hal duniawi tidak lagi sepenuhnya menguasai batin. Masalah tetap ada, tetapi tidak lagi menggerus dari dalam. Ini karena ruh yang mulai berbicara akan selalu mengingatkan satu hal. Segala sesuatu fana dan hanya Allah yang tetap. Kesadaran ini tidak datang sebagai konsep, tetapi sebagai rasa yang menetap. Inilah yang membuat seseorang menjadi lebih hati-hati dalam bersikap, lebih lembut dalam memandang manusia, dan lebih cepat kembali kepada Allah saat tergelincir. Namun bahasa ruh menuntut kesiapan. Jika seseorang terburu-buru menafsirkan getaran sebagai tanda keistimewaan, maka ego akan kembali mengambil alih. Saat ego masuk, ruh kembali diam. Karena itu, para guru batin selalu menekankan satu sikap. Biarkan pengalaman lewat, ambil hikmahnya, dan kembalikan semuanya kepada Allah. Getaran hanyalah sinyal awal, bukan tujuan akhir. Tujuan sejatinya adalah ketika ruh tidak hanya berbicara sesekali, tetapi memimpin seluruh hidup dengan kesadaran tauhid. Dan itu hanya mungkin jika manusia bersedia mengecilkan dirinya agar kehadiran Allah semakin membesar di dalam batinnya. Bab 4. Saat ego mulai melemah dan jiwa diuji. Ketika zikir mulai menguat dan ruh telah berbicara, fase berikutnya seringkali ditandai dengan melemahnya ego. Inilah tahap yang paling halus sekaligus paling berat. Ego tidak selalu hadir sebagai kesombongan yang jelas, tetapi sering bersembunyi dalam rasa merasa aman, merasa mengerti, dan merasa telah melangkah jauh. Saat zikir menyentuh lapisan ini, jiwa diuji dengan keadaan yang tidak selalu menyenangkan. Getaran bisa muncul bersamaan dengan kegelisahan, kebingungan, atau rasa takut yang sulit dijelaskan. Bukan karena cahaya itu menakutkan, tetapi karena sesuatu dalam diri sedang kehilangan pijakan lamanya. Ego hidup dari kendali. Ia ingin memahami, mengatur, dan memastikan segalanya berada dalam genggamannya. Namun zikir yang hidup justru mengajarkan penyerahan. Ketika penyerahan ini mulai nyata, ego merasa terancam. Maka ia memunculkan pertanyaan, keraguan, bahkan keinginan untuk berhenti. Disinilah banyak orang mundur, mengira bahwa apa yang mereka alami adalah kesalahan. Padahal sesungguhnya itulah tanda bahwa zikir telah menyentuh pusat pertahanan diri. Allah sedang mengajarkan bahwa jalan menujunya tidak bisa ditempuh dengan kendali, melainkan dengan pasrah yang sadar. Dalam fase ini, jiwa belajar membedakan antara rasa takut yang lahir dari ego dan ketenangan yang datang dari tawakal. Rasa takut ego bersifat sempit, membuat hati ingin lari dan mencari pegangan selain Allah. Sedangkan ketenangan tawakal datang setelah seseorang berani tinggal sejenak dalam ketidakpastian sambil tetap menyebut namanya. Getaran yang menyertai fase ini bukan hukuman, melainkan proses peluruhan. Seperti logam yang dipanaskan agar bisa dibentuk ulang, jiwa pun dipanaskan oleh kesadaran agar tidak kaku dalam keakuannya. Para arif mengatakan bahwa seseorang belum benar-benar berjalan di jalan batin jika egonya belum merasa terganggu. Selama zikir masih membuat diri merasa lebih baik dari orang lain, maka hijab masih tebal. Namun ketika zikir mulai membuat seseorang merasa kecil, lemah, dan sangat bergantung kepada Allah, disitulah pintu kematangan mulai terbuka. Getaran yang muncul pada fase ini seringkali lebih sunyi, tidak selalu terasa kuat, tetapi meninggalkan jejak yang dalam. Jiwa menjadi lebih waspada terhadap niatnya sendiri, lebih sering mengoreksi diri tanpa perlu disuruh.
Ujian terbesar di tahap ini adalah kejujuran. Apakah seseorang benar-benar mencari Allah atau hanya mencari rasa aman batin? Apakah ia siap kehilangan citra dirinya demi kebenaran atau masih ingin terlihat baik di mata manusia? Zikir akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bukan dengan kata-kata, melainkan dengan keadaan hidup. Jika seseorang bertahan dengan adab, memperbanyak istighfar, dan tidak menuntut apapun selain ridha Allah, maka ego akan melemah dengan sendirinya. Dan ketika ego melemah, ruang dalam diri menjadi lapang, siap menerima bimbingan yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih menenangkan dari sebelumnya. Bab 5. Hijab yang mulai menipis dan kesadaran yang meluas. Setelah ego mulai melemah, sesuatu yang sangat halus mulai terjadi di dalam batin. Hijab perlahan menipis. Hijab ini bukan selalu berupa dosa yang nyata, melainkan lapisan-lapisan kebiasaan lama dalam memandang diri dan Allah. Cara merasa memiliki, cara berharap, bahkan cara berdoa yang diam-diam masih berpusat pada diri sendiri. Zikir yang terus dijaga dengan kejujuran bekerja seperti air yang menetes tanpa henti pada batu. Tidak tergesa, tidak memaksa, tetapi pasti. Ketika hijab mulai menipis, seseorang tidak selalu merasakan sensasi yang kuat. Justru yang sering muncul adalah kesadaran yang lebih luas dan tenang, seakan ruang batin yang sempit tiba-tiba memiliki jendela. Pada tahap ini, getaran yang dulu terasa jelas bisa jadi melembut atau bahkan jarang dirasakan. Banyak orang keliru dan mengira dirinya mundur, padahal sesungguhnya ia sedang berpindah dari fase reaksi menuju fase penerimaan. Ketika cahaya sudah mulai menetap, tubuh tidak lagi perlu bereaksi keras. Seperti mata yang awalnya silau saat terkena terang, lalu perlahan mampu melihat dengan jernih. Kesadaran pun berubah bentuk. Bukan lagi getaran fisik, melainkan kepekaan batin. Seseorang mulai cepat menyadari niatnya, cepat menangkap bisikan ego, dan cepat kembali kepada Allah saat hatinya condong ke selainnya. Hijab yang menipis juga mengubah cara seseorang memandang hidup. Ia tidak lagi melihat peristiwa sebagai sekadar untung dan rugi, tetapi sebagai bahasa pendidikan dari Allah. Masalah tidak langsung ditolak, kenikmatan tidak langsung dipeluk. Ada jarak batin yang sehat, bukan karena dingin, tetapi karena sadar. Inilah tanda bahwa zikir telah membentuk cara pandang tauhid yang lebih hidup. Allah tidak lagi ditempatkan hanya di waktu ibadah, tetapi hadir dalam setiap keputusan, setiap reaksi, dan setiap diam. Kesadaran ini tidak datang sebagai keyakinan yang berisi, melainkan sebagai kepastian yang tenang. Dalam pandangan makrifat, saat hijab menipis, seseorang mulai mengenal makna cukup. Ia tidak lagi haus akan pengakuan spiritual, tidak pula gelisah mengejar pengalaman. Yang dicari bukan lagi tanda-tanda, melainkan keridaan. Pada fase ini doa pun berubah, bukan lagi banyak permintaan, tetapi lebih banyak penyerahan. Kalimat-kalimat menjadi sederhana, namun syarat makna. Bahkan terkadang diam terasa lebih jujur daripada kata-kata. Disinilah zikir mulai membuahkan rasa aman batin yang tidak bergantung pada keadaan luar. Namun fase ini tetap menuntut kewaspadaan. Hijab yang menipis bukan berarti hijab telah hilang. Rasa halus seperti merasa tenang, merasa dekat, atau merasa dipilih bisa menjadi hijab baru jika tidak dijaga dengan kerendahan hati. Karena itu, para arif selalu menekankan pentingnya istiqomah dalam adab. Terus merendah di hadapan Allah, terus menghormati syariat, dan terus menilai diri dengan jujur. Jika sikap ini terjaga, kesadaran akan terus meluas tanpa menipu. Dan pada titik ini, seseorang mulai memahami bahwa perjalanan zikir bukan tentang naik setinggi mungkin, melainkan tentang luruh sedalam-dalamnya. Hingga yang tersisa hanyalah ketergantungan yang utuh kepada Allah semata. Bab 6. Saat zikir tidak lagi dicari tetapi dihidupi. Pada tahap ini terjadi perubahan yang sangat halus namun menentukan. Zikir tidak lagi dikejar tetapi mulai menghidupi. Seseorang tidak lagi merasa harus masuk ke dalam zikir karena ia menyadari bahwa zikirlah yang selama ini menopangnya. Kesadaran terhadap Allah tidak muncul hanya saat duduk diam atau memejamkan mata, tetapi menyertai langkah, ucapan, dan keputusan. Inilah fase ketika zikir berhenti menjadi aktivitas terpisah dan mulai menjadi keadaan batin yang menetap. Tidak selalu terasa khusyuk, tidak selalu manis,
tetapi hadir sebagai penjaga kesadaran yang lembut. Di fase ini, seseorang mulai memahami bahwa kehadiran Allah tidak selalu dirasakan sebagai getaran atau rasa tertentu. Terkadang ia hadir sebagai kehati-hatian, sebagai rasa malu untuk berbuat salah, atau sebagai dorongan lembut untuk memilih yang benar meski berat. Zikir yang dihidupi tidak selalu membuat hati berbunga, tetapi membuat hati jujur. Kejujuran inilah yang seringkali lebih berat daripada pengalaman batin yang menyenangkan. Karena di hadapan kejujuran, seseorang tidak bisa lagi bersembunyi di balik simbol, amalan, atau citra spiritual. Ketika zikir telah menjadi keadaan, reaksi tubuh semakin jarang disadari. Bukan karena ruh menjauh, tetapi karena hubungan telah menjadi lebih seimbang. Jasad tidak lagi kaget menerima cahaya, dan ruh tidak lagi perlu mengetuk keras untuk didengar. Hubungan antara keduanya mulai selaras. Pada titik ini, seseorang seringkali justru terlihat biasa dari luar. Tidak ada tanda-tanda istimewa, tidak ada cerita pengalaman yang mencolok. Namun di dalam ada ketenangan yang kokoh, yang tidak mudah goyah oleh pujian maupun celaan. Para arif memandang fase ini sebagai ujian keikhlasan yang paling sunyi. Tidak ada lagi sensasi untuk menguatkan rasa sedang berjalan. Tidak ada tanda yang bisa dijadikan pegangan emosional. Yang tersisa hanyalah komitmen untuk tetap setia berzikir meski terasa datar. Inilah bentuk ibadah yang paling jujur karena ia tidak ditopang oleh rasa, melainkan oleh kesadaran akan Allah. Banyak orang berhenti di fase ini karena merasa kehilangan sesuatu, padahal yang hilang hanyalah ketergantungan pada sensasi, bukan kedekatan yang sejati. Zikir yang dihidupi akan perlahan membentuk akhlak tanpa perlu diumumkan. Seseorang menjadi lebih tenang dalam menghadapi manusia, lebih sabar dalam menanggung keadaan, dan lebih ringan dalam melepaskan apa yang bukan miliknya. Bukan karena ia telah mencapai sesuatu, tetapi karena ia berhenti mengklaim apapun. Inilah tanda bahwa perjalanan batin mulai matang. Zikir tidak lagi menuntut perhatian, tetapi bekerja diam-diam membenahi arah hidup. Dan pada fase ini, seseorang mulai memahami satu rahasia penting. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia merasa tidak memiliki apa-apa, kecuali kebutuhan yang utuh kepadanya. Bab 7. Ujian kesenyapan dan kejujuran yang tersisa. Ketika zikir telah dihidupi dan tidak lagi bergantung pada rasa, seseorang akan memasuki fase kesenyapan yang dalam. Kesenyapan ini bukan kekosongan, melainkan ketiadaan tuntutan batin. Tidak ada lagi desakan untuk merasakan sesuatu, tidak ada kegelisahan karena hilangnya sensasi. Justru disinilah banyak orang diuji, karena jiwa manusia terbiasa mengaitkan kebenaran dengan rasa. Saat rasa mereda, muncul pertanyaan halus. Apakah aku masih berjalan atau justru berhenti? Kesenyapan ini mengajarkan satu hal penting, bahwa kehadiran Allah tidak selalu dibuktikan oleh gejolak, tetapi oleh keteguhan hati yang tetap menghadap meski tanpa tanda. Dalam kesenyapan ini, kejujuran menjadi cahaya utama. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan dari diri sendiri. Niat terlihat apa adanya, motivasi muncul tanpa topeng, dan sisa-sisa ego yang paling halus pun terungkap. Inilah ujian yang jarang disadari, karena ia tidak menakutkan, tetapi melelahkan bagi ego. Ego ingin diakui, ingin merasa sedang berkembang, ingin memiliki cerita. Namun kesenyapan tidak memberi apa-apa untuk diceritakan. Ia hanya menyisakan pertanyaan sunyi. Apakah engkau tetap setia berzikir meski tidak mendapatkan apapun untuk dirimu? Para arif menyebut fase ini sebagai titik pemurnian niat. Zikir yang bertahan di sini bukan lagi zikir yang berharap balasan batin, melainkan zikir yang berdiri di atas adab penghambaan. Seseorang tetap menyebut nama Allah bukan karena ia merasa dekat, tetapi karena ia sadar bahwa dirinya tidak punya arah lain. Kesadaran ini sangat lembut, namun sangat kuat. Ia menyingkirkan segala bentuk transaksi tersembunyi dalam ibadah dan menggantinya dengan kepasrahan yang dewasa. Inilah awal dari ibadah yang tidak lagi bertanya, tetapi berserah. Kesenyapan juga melatih seseorang untuk tidak tergesa menilai keadaan batinnya. Ia belajar menerima bahwa naik dan turun adalah bagian dari pendidikan.
Tidak setiap hari harus terasa terang dan tidak setiap malam harus terasa gelap. Dalam penerimaan ini, hati menjadi lebih lapang. Ia tidak lagi menuntut keadaan tertentu agar bisa taat. Zikir tetap mengalir dalam sunyi, menjaga arah meski tanpa peta perasaan. Inilah bentuk istiqomah yang jarang dibicarakan, karena ia tidak menarik perhatian, tetapi sangat menentukan. Jika seseorang mampu bertahan di fase ini tanpa mencari jalan pintas, maka kesenyapan akan berubah menjadi kejernihan. Bukan kejernihan yang bersinar terang, tetapi kejernihan yang stabil. Hati menjadi tempat yang aman bagi kebenaran, tidak mudah terombang-ambing oleh penilaian diri sendiri. Disinilah seseorang mulai memahami bahwa perjalanan makrifat bukan tentang terus bergerak maju, tetapi tentang tetap berdiri lurus di hadapan Allah, apapun keadaan batin yang sedang ia alami. Dan justru dari kesetiaan yang sunyi inilah, bimbingan yang lebih halus akan turun, tanpa suara, tanpa getaran, namun sangat menuntun. Bab 8. Nafas sebagai saksi kesadaran yang menetap. Pada fase ini, kesadaran tidak lagi bergantung pada momen-momen khusus. Ia hadir dalam sesuatu yang paling dekat dan paling sering diabaikan. Nafas. Nafas menjadi saksi bahwa kehidupan berjalan bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena izin yang terus diperbarui oleh Allah setiap detik. Ketika zikir telah matang, seseorang mulai menyadari bahwa setiap tarikan nafas adalah penerimaan dan setiap hembusan adalah penyerahan. Kesadaran ini tidak dipelajari melalui teori, tetapi tumbuh dari kesetiaan panjang dalam diam. Nafas pun tidak lagi terasa netral, melainkan syarat makna kehadiran. Dalam kesadaran nafas, zikir tidak selalu terucap tetapi tetap hidup. Nama Allah tidak harus dilafalkan untuk dirasakan. Ia hadir sebagai rasa awas yang lembut, menjaga agar hati tidak terpeleset jauh. Pada titik ini, seseorang mulai merasakan bahwa zikir bukanlah usaha keras, melainkan keizinan. Semakin dilepas keinginan untuk mengendalikan pengalaman, semakin nafas membawa hati kembali ke pusatnya. Kesadaran ini tidak memaksa, tidak mengatur, dan tidak menuntut. Ia hanya hadir sebagaimana nafas hadir tanpa meminta izin dari pikiran. Para arif memandang nafas sebagai jembatan antara yang terlihat dan yang tidak terlihat. Tubuh bergerak mengikuti nafas dan ruh bernaung di dalamnya. Ketika kesadaran menyatu dengan nafas, hubungan antara jasad dan ruh menjadi harmonis. Tidak ada lagi reaksi berlebihan, tidak ada lagi keterkejutan batin. Kehadiran Allah terasa dekat bukan karena dirasakan secara emosional, tetapi karena disadari secara utuh. Inilah ketenangan yang tidak berisi, tidak menggetarkan, namun sangat dalam. Ia seperti air yang tenang, tetapi mampu menopang siapapun yang bersandar padanya. Kesadaran nafas juga mengajarkan kesabaran yang baru. Seseorang tidak lagi tergesa ingin sampai, karena ia menyadari bahwa setiap detik adalah perjalanan itu sendiri. Tidak ada masa depan spiritual yang perlu dikejar, dan tidak ada masa lalu yang perlu disesali. Yang ada hanyalah kehadiran yang sedang berlangsung. Dalam kehadiran ini, banyak beban batin gugur dengan sendirinya. Kekhawatiran melemah, penyesalan melunak, dan harapan menjadi lebih jujur. Semua ini bukan hasil usaha, tetapi buah dari kesadaran yang menetap. Ketika nafas menjadi saksi zikir, hidup pun berubah menjadi ibadah yang sunyi. Seseorang tidak perlu membuktikan kedekatannya dengan Allah, karena kedekatan itu terasa cukup di dalam. Ia berjalan di dunia dengan kewaspadaan yang lembut, tidak larut, namun tidak menjauh. Inilah keseimbangan yang lahir dari perjalanan panjang, hadir sepenuhnya di bumi, tetapi hati tetap tertambat kepada langit. Dan pada fase ini, seseorang mulai memahami bahwa zikir sejati bukan tentang seberapa sering nama Allah disebut, tetapi seberapa dalam kesadaran kepadanya menetap dalam setiap hembusan nafas. Bab 9. Tauhid yang tidak lagi dipikirkan, tetapi dihayati. Pada tahap ini, tauhid tidak lagi hadir sebagai konsep yang dipahami, melainkan sebagai kenyataan yang dihidupi. Seseorang tidak sibuk membuktikan keesaan Allah, karena ia telah merasakannya dalam cara hidupnya. Setiap kejadian diterima sebagai datang dari satu sumber, dan setiap reaksi dikembalikan kepada satu tujuan. Kesadaran ini tidak muncul sebagai keyakinan yang keras,
tetapi sebagai kepastian yang tenang. Tidak ada lagi perdebatan batin tentang siapa yang berperan, karena hati telah mengenali bahwa segala sesuatu bergerak dalam kehendaknya. Tauhid pun berhenti menjadi wacana dan menjelma sebagai napas kehidupan. Dalam tauhid yang dihayati, rasa memiliki perlahan melemah. Seseorang tidak lagi menggenggam hasil, tidak pula menolak kehilangan. Usaha tetap dilakukan dengan sungguh-sungguh, namun batin tidak terikat pada hasilnya. Inilah keseimbangan yang lahir dari kesadaran mendalam bahwa peran manusia hanyalah menjalani, bukan menentukan. Pada titik ini, banyak beban yang selama ini dianggap bagian dari hidup ternyata gugur dengan sendirinya. Kecemasan berkurang, iri hati memudar, dan perbandingan dengan orang lain kehilangan daya. Semua itu bukan karena latihan khusus, melainkan karena tauhid telah mengambil alih pusat orientasi batin. Tauhid yang hidup juga mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ia tidak lagi melihat diri sebagai pusat cerita, melainkan sebagai bagian kecil dari kehendak besar. Kesalahan tidak lagi melahirkan keputusasaan, dan kebaikan tidak lagi melahirkan kebanggaan. Semua ditempatkan pada porsinya. Istighfar menjadi ringan, syukur menjadi alami, dan doa menjadi jujur. Tidak ada lagi tuntutan agar keadaan harus sesuai harapan, karena hati telah belajar percaya. Kepercayaan ini bukan naif, tetapi lahir dari pengalaman panjang melihat bagaimana Allah mengurus hambanya dengan cara yang sering melampaui logika. Dalam fase ini, hubungan dengan manusia pun berubah. Seseorang menjadi lebih mudah memaafkan, bukan karena ia lebih baik, tetapi karena ia lebih sadar. Sadar bahwa setiap orang sedang berjalan dengan ujiannya masing-masing. Tidak ada lagi dorongan kuat untuk menghakimi, karena tauhid yang dihayati menyadarkan bahwa hanya Allah yang benar-benar mengetahui isi hati. Kesadaran ini melahirkan kelembutan yang tidak dibuat-buat. Bahkan dalam ketegasan, ada rasa adil yang tidak dingin. Inilah akhlak yang tumbuh dari tauhid, bukan dari citra diri. Ketika tauhid telah menjadi cara hidup, zikir tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang terpisah. Ia menyatu dengan pandangan, sikap, dan pilihan. Seseorang mungkin tidak selalu menyebut nama Allah dengan lisan, tetapi setiap tindakannya seolah berkata bahwa hanya Allah yang dituju. Inilah puncak dari perjalanan panjang zikir, ketika hati tidak lagi terombang-ambing oleh banyak arah, karena ia telah menetap pada satu. Dan pada fase ini, seseorang mulai memahami bahwa tauhid sejati bukan tentang merasa dekat, tetapi tentang tidak memiliki tempat lain untuk kembali selain kepada Allah semata. Bab 10. Kembali sebagai hamba, bukan sebagai pencari. Pada akhirnya, perjalanan panjang ini tidak berujung pada pencapaian, melainkan pada kepulangan. Seseorang yang telah melewati berbagai fase zikir, kesadaran, dan peluruhan batin akan sampai pada satu pemahaman sederhana namun mendalam. Ia tidak pernah benar-benar berjalan menuju Allah karena sejak awal ia selalu berada dalam genggamannya. Kesadaran ini tidak melahirkan rasa istimewa, tetapi justru meluruhkan semua klaim. Tidak ada lagi keinginan untuk disebut pencari, apalagi orang yang telah sampai. Yang tersisa hanyalah identitas paling jujur, seorang hamba yang terus membutuhkan. Di fase ini, hati menjadi tenang tanpa perlu pembuktian. Tidak ada lagi dorongan untuk menceritakan perjalanan batin, karena perjalanan itu sendiri telah menuntun pada keheningan yang cukup. Zikir tetap ada, tetapi tidak selalu terdengar. Ia hidup sebagai kesadaran yang mengiringi setiap pilihan. Ketaatan dijalani tanpa beban, dan larangan dijauhi tanpa drama. Bukan karena seseorang telah kuat, tetapi karena ia telah mengenali kelemahannya dan tidak lagi melawannya. Kelemahan itu justru menjadi pintu ketergantungan yang utuh kepada Allah. Kembali sebagai hamba berarti menerima batas diri dengan lapang. Tidak semua hal perlu dipahami dan tidak semua keadaan perlu dijelaskan. Ada kepercayaan yang tenang bahwa apapun yang Allah tetapkan selalu memiliki tempat dalam pendidikan jiwa. Pada titik ini doa tidak lagi dipenuhi kata-kata panjang. Kadang hanya ada diam yang penuh pengakuan bahwa hamba tidak tahu apa yang terbaik selain apa yang Allah kehendaki. Diam ini bukan kosong, melainkan syarat makna penyerahan. Hubungan dengan dunia pun menjadi seimbang. Seseorang tidak menarik diri, tetapi juga tidak tenggelam. Ia hadir, bekerja, berinteraksi, dan memikul tanggung jawab.
namun hatinya tidak menetap di sana. Dunia dijalani sebagai ladang amanah, bukan sebagai sumber makna. Makna telah ditemukan di tempat lain, di kedalaman kesadaran bahwa hidup ini sepenuhnya milik Allah. Kesadaran ini membuat seseorang ringan memberi, ringan melepas, dan ringan menerima apapun yang datang. Di titik inilah perjalanan zikir menemukan tujuannya, bukan dalam bentuk pengalaman luar biasa, tetapi dalam bentuk kesetiaan yang sunyi. Tidak ada lagi yang dikejar, karena hati telah menemukan arah pulangnya. Jika ada yang tersisa, itu hanyalah doa yang terus berbisik di dalam, agar tetap dijaga dalam kerendahan, agar tidak terpisah dari kesadaran ini, dan agar selalu dikembalikan kepada adab seorang hamba. Karena hakikat dari semua perjalanan batin bukanlah menjadi sesuatu, melainkan kembali sepenuhnya kepada Allah, dalam keadaan tidak membawa apa-apa selain ketundukan yang tulus. Jika tubuhmu pernah bergetar saat zikir, jangan takut dan jangan merasa istimewa. Mungkin itu bukan sensasi, melainkan panggilan halus agar engkau kembali sepenuhnya sebagai hamba. Karena cahaya tidak datang untuk dipamerkan, ia datang untuk menundukkan hati. Dan siapapun yang benar-benar dipanggil akan mengenal Allah bukan lewat rasa, tetapi lewat kepasrahan yang diam.